Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam bulan Ramadan 1441 Hijriah yang spesial ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ikut berpuasa Ramadan. Semoga puasa-puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Para netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin mengajak diri kami pribadi dan juga seluruh netizen sekalian bahwa setiap hari demi hari kita di dalam bulan Ramadan ini janganlah kita lewatkan begitu saja. Jangan kita sia-siakan. Jangan tidak kita optimalkan ibadah-ibadah kita, karena tidak akan mungkin waktu-waktu ini berulang kembali kepada kita. Terlebih lagi kita memasuki bulan Ramadan yang begitu spesial Allah berikan, di mana di dalam Ramadan ini kita merasakan khauf dan roja, merasakan harapan dan kecemasan sekaligus. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris shabirin. Kita merasakan bahwa berpuasa pada bulan Ramadan ini tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi juga seiring dengan kita mendengarkan proses ataupun perkembangan laporan demi laporan, mungkin begitu banyak saudara-saudara kita yang kena musibah berupa terpaparnya ataupun kesehatannya terganggu karena COVID-19, karena Corona. Tapi alhamdulillah, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit akan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Para netizen yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah SWT, saya ingin menceritakan tentang sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini menggambarkan tentang seseorang yang beriman kepada Allah SWT, tapi orang ini adalah orang beriman tapi fasik gitu ya, sempat melakukan dosa kepada Allah SWT, sehingga karena dosa-dosanya dia lakukan, dia harus mampir dulu atau masuk dulu ke dalam neraka Allah SWT, sehingga dia berproses di dalamnya sampai pada kondisi di mana Allah SWT sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya dan Allah menjatuhkan keputusannya agar si seorang mukmin ini dikeluarkan dari neraka untuk diperintahkan memasuki surganya Allah SWT. Dan orang ini adalah orang yang terakhir sekali keluar dari neraka dan memasuki surga. Dan digambarkan di dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menceritakan bahwa orang ini keluar dari neraka dengan merangkak. Lantas Allah SWT memerintahkan, masuklah engkau ke dalam surga. Orang yang diperintahkan ini, dia merasa bahwa surga ini penuh. Apa mungkin dia bisa masuk, sehingga dia pulang atau kembali lagi. Dia merasa tidak yakin, bukankah ini surga ini telah penuh ya Allah, ya Rabbku. Maka Allah perintahkan lagi, masuklah engkau ke dalam surgaku. Setelah itu dia
mendatangi surga dan dia merasakan surganya mungkin sudah penuh dan dia kembali lagi menghadap Allah SWT. Bukankah surga ini telah penuh ya Allah? Maka Allah perintahkan lagi dia untuk memasuki surganya Allah SWT. Atas dia pun berkata, ya Allah, ya Rob, apakah engkau sedang mengolok-ngolokku sementara engkau adalah sang raja di raja? Dan akhirnya Rasulullah di dalam hadis tersebut digambarkan dan diceritakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah tertawa dan sampai tertawanya itu terlihat gigi geraham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cerita sahih ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan orang itu akhirnya masuk ke dalam surga. Dan terus di dalam hadis tersebut Allah berfirman, masuklah engkau ke dalam surga, dan surga itu yang kau dapati adalah kenikmatannya sebagaimana nikmatnya dunia, dan engkau diberikan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Masya Allah, ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Nah, para netizen yang dirahmati oleh Allah SWT, kita ingin mengambil beberapa pelajaran insya Allah, dan kita berniat kepada dalam hati kita di bulan Ramadan ini, ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang dapat masuk ke dalam surgamu ya Allah, sebagai orang-orang yang pertama yang bisa masuk, yang berbarengan dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang masuk ke dalam surganya Allah pertama kali dan berbarengan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita merindukan hal tersebut. Adapun yang terjadi pada saudara kita yang terakhir kali masuk ke dalam surga tadi, inilah menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang fasik saja Allah berikan nikmat 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Dalam sebuah redaksi yang lain dibayangkan bahwa kalau disebutkan 10 kali lipat kenikmatan dunia itu sama saja dengan 10 kali lipat kenikmatan yang pernah didapatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah orang yang paling kaya raya di dunia dan tidak ada yang bisa menandinginya. Hatta sekaligus Bill Gates barangkali ataupun orang yang paling kaya sekarang di dunia tidak juga bisa menandingi Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, orang yang terakhir kali tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pahala ataupun ganjaran di dalam surga 10 kali lipatnya. Jadi ingin saya sampaikan bahwa mari kita bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita setiap hari. Wasari'u ila maghfiratin min arduhas samawati wal ard. Jadi kita bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan mari kita jadikan hari-hari kita adalah bernilai ibadah di hadapan Allah SWT sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita juga memperbaiki demi hari seluruh aktivitas kita itu dengan ucapan doa yang Rasulullah selalu sampaikan atau panjatkan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Janganlah engkau sandarkan diriku yang lemah ini walaupun kepada diriku sendiri, walaupun hanya sekejap mata ya Allah. Perbaikilah seluruh keadaan diriku ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada ilah kecuali engkau. Jadi ini kita berharap bahwa setiap saat kita memperbaiki diri kita, memohon kepada Allah SWT, perbaiki tilawah kita, sholat kita, puasa kita, dan terakhir jangan lupa kita harus membayar zakat fitrah.
Dan kita juga akan diberikan kewajiban bagi para muzaki untuk menunaikan zakat mal. Jadi jangan lupa hitung nisab dan haulnya dan keluarkan zakatnya. Insya Allah dengan proses amal-amalan ini yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita akan dapat keluar sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin. Dan kita berharap menjadi hamba-hamba yang bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT barengan serempak dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa langsung bercanda dengan Rasulullah di surganya, dan semoga saya dan para netizen menjadi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menjalani ibadah ini dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.